Kalau gue pelajari tentang menjadi seorang ayah dan gue melihat para ayah khususnya zaman dulu, banyak salahnya sih ternyata. Gue semacam mencoba memutus rantai pendidikan anak zaman dulu. Gue juga banyak dengar cerita-cerita soal balance ya antara ibu dan istri gitu. Gue yakin pasti ada ketidakcocokan antara istri dan nyokap gue ya. Kalau misalnya lu harus nyelamatin satu, lu mau nyelamatin istri lu atau nyokap lu duluan? Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Alright guys, jadi ini adalah part terakhir obrolan gue bersama tetangga kita, Ferry Nuril. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa obrolan kita di sini ini menarik dan mungkin kalian ngerasa ada satu yang kena banget di hati kalian, coba dong di screen record bagian mana, upload ke sosial media kalian, dan tag kita di @danielmananta_network. Siapa tahu bisa kita repost biar banyak orang di luar sana yang ternyata ngerasain apa yang kalian rasain. Ternyata ada sebuah perspektif baru yang mungkin bisa menjadi solusi buat permasalahan yang mereka hadapi. Alright, so thank you so much again for your support guys. Anyway, bro, jadi again ya, karena mungkin kita berdua nih suka bereksperimentasi dengan prinsip-prinsipnya Tuhan gitu. Yes. Maksudnya, apa yang gue maksud, kan ada beberapa orang ketika ngelihat sebuah aturan atau sebuah prinsip di kitab sucinya gitu ya, di Quran atau di Alkitab, itu mereka bilang, alah ini mah berlaku untuk berapa ribu tahun yang lalu gitu kan. Karena ya emang zaman itu gitu diperluinnya, udah kuno banget. Tapi gue setuju sama lu di mana, Tuhan itu kompleks banget. Kita ya siapa tahu aja kalau kita terapin prinsip ini, ya siapa tahu aja it works for us gitu. Bener, siapa tahu aja gitu. Mungkin nggak langsung membawakan kekayaan, tapi membawakan kedamaian. Jadi ya cobain aja deh gitu. Ya udah akhirnya gue sekarang nih lagi coba bereksperimentasi tersebut gitu. Dan khususnya kayak ternyata ketika gue lagi bereksperimentasi dengan beberapa prinsip tersebut, science atau kayak tadi lu bilang gitu, soal psikologi, penemuan psikologi dan lain-lain, itu kayak ngikut. Gue yang kayak, wait, ini kalau gak salah penemuan psikologi ini sempat diomongin di Alkitab gitu. Bentar gue ngecek lagi, dan ternyata emang Tuhan ngomong itu yang ini gak make sense banget di Alkitab, tapi ternyata nyambung sama teori psikologi kenapa manusia bla 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 gitu misalnya. Soalnya kan kitab suci itu kan puitis ya. Perlu effort untuk benar-benar ditafsirkan mengubahnya menjadi sederhana dan mudah dimengerti. Betul. Sedangkan sains itu sebenarnya membantu untuk membuat dia jadi lebih bisa dimengerti gitu. Nggak puitis, exact, empirik gitu. Jadi jadi bisa jalan beriringan sih menurut gue. Gue penasaran deh. Jadi lu sendiri sama sebagai seorang ayah, padahal lu kehilangan ayah lu ketika lu umur 5 SD. In a way, anak tertua sekarang umur berapa? 7 tahun. Mau 7. Mau 7 tahun. Berarti bentar lagi masuk kelas 2 SD atau 1 SD. Sekarang 1 SD. 1 SD. Nah, how do you handle that? Being a father, padahal lu sendiri juga gak punya bokap gitu saat itu. Jadi menariknya, kalau gue pelajari tentang menjadi seorang ayah dan gue melihat para ayah khususnya zaman dulu, bisa dibilang banyak salahnya sih ternyata. Mereka sendiri juga gak ada buku panduannya soalnya. Dan mereka gak sadar kalau itu salah. Karena itu turun-temurun aja ya. Yang ini ngikutin ayahnya yang dulu, yang itu yang dulu. Yang that makes sense. Mereka clueless juga ternyata sebenarnya gitu. Jadi akhirnya gue berpegangan balik lagi ke agama sama yang ke psikologi. Lo sebagai dari agama ya lo ajarkan ilmu-ilmu agama, psikologinya ya you have to be there for your child. Dan bener-bener ada di situ, nggak pakai gadget, nggak pakai apa, spend time and everything. Jadi gue mencoba meng-create ayah lewat
ilmu-ilmu itu sih. Hmm. Jadi gue nggak mencontoh jadinya. Gue semacam mencoba memutus rantai pendidikan anak zaman dulu. Ya walaupun waktu bokap gue meninggal, gue bisa dibilang belum juga deket banget ya, masih kecil banget sih gitu. Tapi gue mencoba meng-create ayah itu lewat ilmu-ilmu itu. Sebagai seorang anak yang, apalagi anak bungsu gitu ya, kayak anak bungsu itu kan lo kayak jadi anak yang spesial banget di mata nyokap lu mungkin ya, gitu. Gimana setelah lu menikah, itu lu sempet gak sih kayak ada tarik-tarikan antara wow, istri gue atau nyokap gue? You know what I mean? Like, dan ini connect banget sama si rumah masa depan ini gitu. You know, kayak balik lagi pertanyaannya adalah kalau misalnya lu harus nyelamatin satu, lu mau nyelamatin istri lu atau nyokap lu duluan? Karena nyokap lu sendiri adalah seorang single mother yang ngedein 3 anak dan lu anak bungsu yang kayaknya gak tahu ya, kalau sama anak bungsu tuh biasanya kan paling sayang banget gitu. Nah, gimana akhirnya lu harus, apakah lu kayak ngelepas diri dari nyokap lu dan memprioritaskan istri sekarang? Atau lu ada tarik-tarik? Karena ada temen gue nih, gue yang benar-benar dia juga seorang yang tumbuh tanpa sosok ayah. Dan dia mendewakan nyokapnya banget. Dia tahu itu toxic, dia tahu itu gak baik buat dia, dan bahkan dia sampai cerai gara-gara dia lebih memilih nyokapnya daripada istrinya. Nah, jadi gue penasaran, in your situation right now, apa prinsip yang mungkin atau pemikiran lo yang membuat lo, dan siapa yang harus lo pilih gitu, antara atau nyokap atau istri gitu misalnya? Ya, dulu juga waktu menjelang nikah sih, gue juga banyak dengar cerita-cerita soal balance ya antara ibu dan istri gitu. Yang sebenarnya gue merasa juga ada aneh, kok harus milih ya? Betul. Emang gak bisa jalan barengan gitu? Gue memenuhi tanggung jawab gue sebagai anak, tanggung jawab gue sebagai suami itu barengan. Bisa, memang challenging ya, tapi maksudnya alhamdulillah juga nyokap gue cukup bijak untuk kamu udah nikah, nanti kamu harus bisa tinggal sendiri. Nah itu udah kebantu banget sih gitu. Jadi bukan yang disekep, kamu gak boleh kemana-mana, kamu harus deket-deket mama. Jadi gak disekep juga sih. Nah terus kita emang pindah dan ternyata memang jarak itu ada bagusnya. Ada bagusnya. Tapi yang penting tidak sengaja membuat jarak. Dalam arti jadi malas ketemu atau gimana. Gitu. Jarak itu ada bagusnya, tapi tetap ada menyempatkan waktu untuk ketemu. Ada keintiman. Ada keintiman gitu loh. Tetap hal-hal kecil mungkin sesimpel kayak WhatsApp, like how's your day, how you doing gitu-gitu. Itu penting banget ternyata. Dan ditambah waktu akhirnya anak pertama gue lahir, nyokap gue juga seneng banget. Saking senangnya jadi nyokap yang sering ke rumah gue. Gue gak enak karena tapi nyokap seneng banget gitu. Jadi ya udah emang flow-nya tuh udah enak banget. Nanti tiap hari ini nyokap akan dateng, ketemu, pengen ketemu. Sebenarnya pengen ketemu cucu daripada gue sih. Aduh kamu gini-gini. Kita gak ditanyain mah maunya apa. Oh iya lupa kamu mau apa. Wah ada cucu semua. Gitu. Tapi maksudnya gini. Gue yakin pasti ada ketidakcocokan antara istri dan nyokap gue ya. Cuma gue juga bilang ke Fanny gitu, kalau memang ada yang gak seret, tinggal cari momen untuk kamu ngomong hati ke hati yang gak jadi seret apa. Yang bikin kamu gak seret tuh apa. Yang penting cara penyampaiannya yang sopan, yang rendah hati. Jadi jangan, kalau memang misalnya ada sesuatu yang gak seret dan itu muncul emosi, marah, redain dulu marahnya, jangan langsung diomongin gitu. Yang so far sejauh ini sih sangat membantu. Jadi maksudnya situasi kayak yang dialami oleh Sukri gitu ya di rumah masa depan gitu ya, dimana dia benar-benar
ya gue gak tahu ya karena gue baru ngeliat dari trailer aja Iya. gitu. Tapi maksudnya situasi yang dia ngeliat nyokapnya benar-benar benci banget sama istrinya gitu Iya, ya kan. iya. Jadi itu bukan terjadinya di film Rumah Masa Depannya, tapi maksud gue di beberapa rumah tetangga Iya. kita juga orang-orang di rumah tetangganya yang mengalami hal tersebut ada juga gitu. Iya, jadi Kok memang rumah tangga tetangga kita. rumah gitu. tangga tetangga kita. Oh ya, itu tongue Iya, twister tuh. iya. Iya, jadi memang itu semacam menggambarkan situasi yang cukup relate di orang antara ibu atau istri ya. Exactly, dan maksudnya akhirnya apakah gue harus cerai sama istri gue supaya gue bisa tetap berbakti sama ibu gue, atau malah gue harus kayak ninggalin ibu gue supaya gue benar-benar bisa fokus sama pernikahan gue yang emang Tuhan sudah mengizinkan dan merestui juga nih pernikahan kita gitu. You know, like Ya ngerti. ada itu kan. Makanya di film ini kita mencoba menginspirasi penonton yang kira-kira lagi pusing dengan keadaan itu, and then they know what to do. Oke. Tanpa menggurui gitu. Right. Jadi kita mau share pengalaman, share ilmu, supaya setidaknya dapat inspirasi lah setelah nonton filmnya. Karena memang bingung sih pasti. Dan masalahnya kan mungkin gini, ibu sama istri. Tapi cowok harus tegas. You have to make a decision. Cowok harus bisa membuat keputusan. Bahkan sampai mau makan di mana aja kita harus mutusin. Mau makan di mana? Terserah gitu. Terserah kamu. Ayo udah kita makan ke restoran A deh. Lagi gak pengen itu. Klasik banget. Klasik kan. Apa? Nah itu jadi kayak oke, ini dan dituntut tegas dong, yang tegas dong. Gampang bener nyuruh tegas, emang gak pusing misalnya gitu kan. Yang memang pusing tapi sebenarnya gak harus milih. Ada kok caranya supaya bisa akur, tapi memang butuh effort, butuh pengorbanan, karena untuk mempunyai hubungan yang dalam itu memang berat, tapi itu justru yang sangat membahagiakan sih menurut gue. Yang membuat hidup lo tuh full, you having a full life gitu. Pengalaman gue bukan soal lo bisa beli apa yang lo mau atau gaji lo segede apa, tapi untuk punya deep connection. Dan buat gue pribadi, gue berada di rumah yang nyaman, aman, itu surga dunia sih buat gue. Ya. Everybody get along ya itu. Right. Dan semuanya tidur dengan rasa damai di hatinya. And I think itu gak akan pernah bisa dibeli dengan dengan berapapun duit yang lu punya gitu. Yeah. Dan itu benar-benar harus dibuild dengan relationship terus. Lu harus mupuk investasi ke menjaga hubungan dan terus ya bersilaturahmi dan lain-lain sih. I think that's important. Mungkin yang kalau gue bisa mundur dikit, salah satu pegangan gue juga waktu menjelang nikah, gue nonton TV ada marriage consultant. Dia cerita, dia bilang yang paling sering dia dengar kalau ada yang konsultasi ke dia, jawabannya, saya cuma ingin bahagia kok gitu. Dia bilang, sebenarnya itu seakan-akan bahagia itu murah dan gampang. Right. Dia bilang gitu. Film aja kan happy ending. Happy-nya di ending. Justru untuk menjadi bahagia itu mahal, yang gak bisa beli pakai duit, dan butuh kerja keras untuk bisa itu. Ini yang harus dimengerti oleh pasangan-pasangan yang mungkin baru mau nikah atau udah lama tapi kok kayaknya kebahagiaan mulai pudar gitu. Wow. Like, oh iya juga ya, itu yang miskonsepsi orang. Dia pikir dengan gue nikah ijo kabul, bahagia dia udah seterusnya. Ya. Tetap enggak, emang harus kalau dipertahankannya sepenuh tenaga. Makanya di Islam pun kan pasangan yang benar-benar harmonis yaitu surga. Dan semuanya yang hadiahnya surga nggak mungkin gampang dapetnya. Wow. You have to work it out. Ya. Dan lo harus benar-benar berjuang untuk itu. Ya. Dan berjuang itu nggak cuma sekedar ya duduk-duduk nyantai-nyantai di kursi suatu saat dan pada saat yang bersamaan
hidup lu bahagia. No, Enggak. lu harus Berjuangnya berjuang. tuh bener-bener berjuang men, jiwa dan raga. Betul. Dan kadang-kadang harus membunuh ego lu sendiri demi berkorban untuk memenangkan pernikahannya daripada ego lu gitu misalnya. Iya, itu bener. Perjuangan yang gak ada habisnya sih. Iya, itu sih yang Ya. jadi pegangan gue kalau misalnya ada masalah nih, oke, gue mau menjaga kebahagiaan ini berarti gue harus kerja keras nih. Wow. Dan gue jadi penasaran bagaimana kerja kerasnya Sukri Ya. di Rumah Masa Depan nanti tanggal 7 Desember 2023 yang Yes. akan gue pengen nonton juga gitu. Yeah, Walaupun gue yeah. nggak ada masalah sama mertua gue, tapi gue jadi penasaran aja sih kayak gimana seorang Sukrinya ini, sebagai seorang suami itu bisa ngehandle dan siapa yang akan dia pilih gitu kan, Iya. antara nyokapnya atau Dan istrinya. anak-anaknya ini juga si Bayu sama Gerhana, anak-anaknya ini juga ikut berjuang juga karena kan mereka juga nenek kok galak banget sih. Iya. Mereka kan juga penasaran nih kenapa Iya. sih nenek ini gitu kan. Iya. Karena biasanya nenek kan ya kalau gue lihat nyokap gue ke cucu gue mah bener-bener udah cinta banget. Tapi kok ini nenek ke cucunya juga gitu memperlakukannya sih. juga gitu ada apa banget ini? gitu. Gitu Wow. kan. Right guys, again just wanna recommend untuk nonton Rumah Masa Depan nanti tanggal 7 Desember 2023. Tapi Fedy, thank you so much ya udah menjadi tetangga yang baik. Udah mampir Thank gitu. you for inviting man. Setiap tetangga kita selalu ngasih ini ya sebuah souvenir untuk lu pasang di rumah bersama Fanny juga. Dan kita filosofinya, well gak usah lu buka sih, tapi sebenarnya ini ada lilinnya di belakang ya, gitu. Oke. Gitu. Nggak susah kok bukanya. Oh ya gak susah bukanya ya. Nah lilinnya ini nanti lu tinggal masukin. Oke. Dan ketika ini bercahaya, kita berharap rumah lu menjadi terang buat tetangga-tetangga di sekitar lo. Oh, Kayak gitu. Menerangi tetangga Exactly. sekitar. Dan ini tetangga saling menyangga. Bukan menyanggah. Exactly. Nice. That's it. Very Oke, nice. tagline-nya udah dibacain langsung sama Fedy. Kita ketemu lagi minggu depan guys. Bye. Bye-bye.